Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama Taruni Eki Mutiasari dengan NRP 2242161. Baik, di sini kita akan mengupas tuntas Peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 52 Tahun 2021 mengenai terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri. Presentasi ini bermaksud untuk membedah regulasi terbaru dalam dunia pelayaran. Dasar hukum utamanya adalah Pasal 17 Ayat 3 Undang-Undang 1945 yang kemudian diturunkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Kehadiran PM 52 tahun 2021 merupakan langkah adaptif pemerintah untuk menyelaraskan sektor transportasi laut dengan UU Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 serta PP Nomor 31 tahun 2021. Peraturan ini secara resmi menggantikan PM 20 tahun 2017 guna menyederhanakan birokrasi perizinan. Hal krusial yang harus dipahami adalah perbedaan lokasi dan juga fungsi antara keduanya. Yang pertama, terminal khusus atau biasa juga disebut dengan tersus, dibangun di lokasi yang terletak di luar wilayah kerja dan kepentingan DLKR atau DLKP, pelabuhan umum. Tujuannya spesifik untuk melayani kepentingan sendiri guna menunjang usaha pokok. Yang kedua, ada terminal untuk kepentingan sendiri atau TUKS. Berada di wilayah DLKR atau DLKP, pelabuhan umum. TUKS berfungsi sebagai fasilitas tambahan di area pelabuhan yang sudah ada untuk memperlancar kegiatan operasional perusahaan tertentu. Sesuai Pasal 3, tidak semua sektor bisa membangun terminal ini. Hanya sektor tertentu yang diizinkan seperti sektor pertambangan, sektor energi, manufaktur, kehutanan hingga pariwisata yang diizinkan. Dengan syarat, kegiatan tersebut memang tidak bisa dilayani oleh pelabuhan umum karena sifat barangnya yang khusus ataupun lokasinya yang sangat jauh. Secara operasional, terminal ini hanya boleh melayani satu entitas hukum yang dibuktikan melalui kesesuaian nama perusahaan pada dokumen manifest muatan. Baik, yang selanjutnya ada batasan operasional dan legalitas muatan. Regulasi ini sangat ketat mengenai aspek satu entitas hukum, yang artinya terminal hanya boleh digunakan untuk bongkar muat bahan baku, hasil produksi, dan peralatan penunjang milik perusahaan itu sendiri. Yang kedua, setiap kegiatan wajib dibuktikan dengan adanya dokumen manifest atau muatan yang namanya harus sama persis dengan nama perusahaan pemegang izin. Yang ketiga, komersialisasi atau penggunaan oleh pihak ketiga secara ilegal dilarang keras. Selanjutnya ada pengecualian untuk kepentingan umum nih. Meskipun bersifat khusus, terminal ini dapat digunakan untuk kepentingan umum dalam kondisi darurat atau force majeure, seperti bencana alam atau ketika pelabuhan umum setempat mengalami kerusakan. Mekanisme penggunaannya harus melalui pengajuan oleh penyelenggara pelabuhan terdekat dan memerlukan penetapan resmi dari Dirjen Perhubungan Laut dengan masa izin sementara maksimal 1 tahun untuk tersus. Baik, selanjutnya ada di standar fasilitas dan kelaikan. Jadi, pengelola wajib memenuhi standar teknis yang juga mencangkup fasilitas pokok seperti dermaga ataupun kolam sandar. Kemudian ada fasilitas penunjang seperti akses jalan, pemadam kebakaran, serta aspek keselamatan pelayaran seperti navigasi dan juga alur. Baik, selanjutnya untuk sistem durasi dan perizinan usaha. Untuk perizinannya saat ini sudah terintegrasi melalui sistem OSS atau juga disebut Online Single Submission, yaitu berbasis resiko. Izin pembangunan berlaku selama 5 tahun. Ini dapat diperpanjang selama 2 tahun, sementara izin operasional berlaku selama 5 tahun dan dapat terus diperpanjang. Baik, untuk sanksi sendiri, pemerintah menerapkan sanksi administratif bertahap bagi pelanggar.
mulai dari peringatan tertulis 3 kali dalam 90 hari, pembekuan izin, hingga pencabutan izin secara permanen ataupun total. Izin bahkan dapat dicabut tanpa peringatan jika ditemukan dapat membahayakan keamanan negara. Selanjutnya ada pasca operasi atau end of life. Jika terminal sudah tidak digunakan, pilihannya adalah diserahkan kepada pemerintah, dibongkar untuk dikembalikan ke alam semula, atau dilakukan perubahan status menjadi pelabuhan umum melalui skema konsensi. Baik, untuk selanjutnya tentang pengawasan dan kendali. Pengawasan dan juga kendali ini dilakukan oleh pelabuhan setempat ataupun pelabuhan yang paling terdekat, seperti Syah Bandar, yaitu untuk mengatur keselamatan dan juga keamanan, menjamin kelaikan laut dan juga navigasi. Kemudian yang kedua ada penyelenggara pelabuhan ataupun operasional dan manajemen. Itu gunanya adalah untuk pembinaan, pengendalian, dan juga pengawasan usaha. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan utama, yang pertama ada kepastian lokasi. Perbedaan Tersus dan TUKS murni berdasarkan posisi relatif terhadap DLKR atau DLKP pelabuhan. Yang kedua ada fokus usaha pokok, yaitu fasilitas ini hanya untuk penunjang industri utama, bukan untuk komersial umum kecuali dalam keadaan darurat. Yang ketiga ada kepatuhan ketat, yaitu sistem perizinan berbasis resiko dengan sanksi bertingkat hingga adanya pencabutan izin. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai terminal khusus ataupun Tersus dan juga terminal untuk kepentingan sendiri atau TUKS. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.